Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat masih bisa melakukan perkuliahan pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai manajemen produksi dan operasi. Baik, sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama itu ada Sylvia Yulana, ada Jimmy Hidayat, saya sendiri Rudia sebagai moderator di sini, ada Widiawati. Baik, kita masuki materi yang pertama itu mengenai pengertian manajemen produksi dan operasi. Adalah suatu proses pencapaian dan penguatilisasian sumber-sumber daya untuk memproduksi atau menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang berguna sebagai usaha untuk tujuan dan sasaran organisasi. Yang kedua itu adalah ruang lingkup manajemen dan produksi. Ruang lingkup manajemen produksi dan operasi merupakan kegiatan yang mencakup bidang sangat luas, dimulai dari penganalisisan dan penetapan keputusan saat sebelum dimulainya kegiatan produksi dan operasi, yang pada umumnya bersifat keputusan-keputusan jangka panjang serta keputusan-keputusan pada waktu menyiapkan dan melaksanakan kegiatan produksi dan pengoperasiannya, yang umumnya bersifat keputusan-keputusan jangka pendek. Ada 6 pembahasan tentang perencanaan atau desain dari sistem produksi dan operasi. Yang pertama itu ada seleksi dan rancangan atau desain hasil produksi atau produk, yaitu adalah suatu kegiatan produksi dan operasi yang menghasilkan produk berupa barang atau jasa secara efektif dan efisien serta dengan mutu atau kualitas yang baik. Yang kedua itu adalah seleksi dan perancangan proses dan peralatan, yaitu merupakan suatu kegiatan yang harus dimulai dari penyelesaian dan pemilihan akan jenis proses yang akan dipergunakan yang tidak terlepas dengan produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga itu adalah pemilihan lokasi dan site perusahaan dan unit produksi. Merupakan kelancaran mendapatkan sumber-sumber bahan dan masukan serta ditentukan pula oleh kelancaran dan biaya penyampaian atau suplai produk yang dihasilkan berupa barang atau jasa ke pasar. Yang keempat itu rancangan tata letak atau layout dan arus kerja atau proses. Ini juga merupakan rancangan tata letak harus mempertimbangkan berbagai faktor antara lain adalah kelancaran arus kerja, optimalisasi dari waktu pergerakan dalam proses, kemungkinan kerusakan yang akan terjadi karena pergerakan dalam proses akan meminimalisasi biaya yang akan timbul dari pergerakan dalam proses atau material handling. Nah, jadi yang kelima ini adalah rancangan tugas pekerjaan. Rancangan tugas pekerjaan ini juga merupakan bagian yang sangat internal dari rancangan sistem dalam melaksanakan fungsi produksi dan operasi, maka organisasi kerja harus disusun, karena organisasi kerja sebagai dasar pelaksanaan tugas pekerjaan merupakan alat atau wadah kegiatan yang hendaknya dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan atau unit produk dan operasi tersebut. Jadi yang terakhir itu mengenai strategi
produksi dan operasi, serta pemilihan kapasitas. Ini juga merupakan landasan strategi produksi dan operasi yang disisipkan terlebih dahulu berdasarkan strategi produksi dan operasi, maka ditentukan pemilihan kapasitas yang akan dijalankan dalam bidang produksi dan operasi tersebut. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Widiawati. Kepada Widiawati, saya persilakan. Baik, terima kasih Rudia. Saya akan memaparkan materi tentang penentuan lokasi pabrik. Penentuan lokasi pabrik adalah suatu tempat di mana perusahaan itu melakukan kegiatan fisik. Kedudukan perusahaan dapat berbeda dengan lokasi perusahaan, karena kedudukan perusahaan adalah kantor pusat dari kegiatan fisik perusahaan. Lanjut, ya. Dalam penentuan lokasi pabrik, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya produksi dan biaya distribusi. Faktor utama. Pertama, letak dari pasar. Alasan utama perusahaan mendirikan pabriknya dekat dengan daerah pasaran, hasil produksi agar dapat cepat melayani konsumen, atau barang hasil produksinya dapat cepat sampai di pasar. Kedua, letak sumber-sumber bahan mentah. Ketiga, terdapatnya fasilitas pengangkutan. Pengangkutan atau transportasi merupakan suatu faktor yang penting diperhatikan, karena kegiatan pengangkutan meliputi mengangkut dan memindahkan sampai pada tempat tujuan. Kadang-kadang memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Keempat, suplai buruh atau tenaga kerja yang tersedia. Faktor buruh atau tenaga kerja merupakan faktor yang penting bagi perusahaan, karena berhasil tidak mencapainya tujuan perusahaan juga dipengaruhi oleh faktor buruh atau tenaga kerja ini. Salah satu faktor yang mempengaruhi efisiensi kerja dan penekanan daya produksi adalah tenaga kerja. Kelima, terdapatnya pembangkit tenaga listrik. Suatu pabrik biasanya memerlukan tenaga listrik untuk keperluan menjalankan mesin-mesin serta penerangan bagi pabrik secara keseluruhan. Lanjut, Rudia. Tahap-tahap memilih lokasi pabrik. Yang pertama, melihat kemungkinan daerah-daerah alternatif dan daerah yang diizinkan pemerintah mendirikan pabrik tertentu. Yang kedua, melihat pengalaman orang lain atau pengalaman kita sendiri dalam menentukan lokasi pabrik yang baik. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menilai masyarakat dari daerah-daerah, apakah lokasi tersebut menguntungkan bagi perusahaan atau tidak. Baik, hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widiawati telah menjelaskan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Jimmy Hidayat. Kepada Jimmy Hidayat, saya persilakan. Terima kasih pada waktu yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan atau stok kontrol adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam penyediaan barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi agar terpenuhi secara optimal sehingga proses produksi berjalan dengan lancar dan mengurangi adanya risiko yang akan terjadi seperti kekurangan barang serta perusahaan dapat memperoleh biaya persediaan sekecil-kecilnya yang akan menguntungkan perusahaan. Next video. Arti dari pengendalian persediaan yaitu menjamin lancarnya arus barang dan mempertahankan stabilitas perusahaan. Dengan persediaan barang yang terkontrol baik, maka tidak akan mengganggu kelancaran operasional perusahaan sehingga perusahaan tetap dapat memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya, tujuan pengendalian persediaan. Tujuan yang pertama yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat atau memuaskan konsumen. Yang kedua, untuk menjaga
kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Hal ini dikarenakan yang pertama, kemungkinan barang atau bahan baku dan penolong menjadi langka sehingga sulit diperoleh. Yang kedua, kemungkinan supplier terlambat mengirim barang yang dipesan. Adapun tujuan yang ketiga yaitu untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Cara pengendalian barang yang baik dan efektif. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, buatlah perencanaan yang baik. Untuk membuat perencanaan yang baik, penting bagi kita untuk memahami dasar-dasar manajemen persediaan, misalnya dengan mencatat barang keluar dan masuk, serta kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan atau menambah stok barang. Yang kedua, buatlah produk harus tetap dalam keadaan optimal. Pastikan kondisi barang dalam keadaan cukup untuk dijual dan juga safety stock. Dengan kata lain, stok dalam jual aman dibutuhkan sebagai persediaan jika pembelian dan pengadaan membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang ketiga, klasifikasikan barang berdasarkan jenis dan status. Supaya produk yang Anda miliki tidak saling tercampur antara satu dan yang lain, Anda harus mengklasifikasikan barang tersebut berdasarkan status dan jenis barangnya. Baik, itu saja yang dapat disampaikan oleh saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Jimmy Hidayat telah menjelaskan materinya. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sylvia Yuliana. Kepada Sylvia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan tentang pengawasan kualitas. A. Pengertian pengawasan kualitas. Boleh next. Pengawasan kualitas merupakan alat bagi manajemen untuk memperbaiki kualitas, mempertahankan kualitas yang sudah tinggi, dan untuk menekan jumlah produk yang rusak. Pengawasan kualitas berfungsi untuk melakukan tindakan korektif dan preventif agar hasil produksi perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pemakai produknya. Dengan demikian, pengawasan kualitas perlu dilakukan pada setiap tahap dalam proses produksi, sampai menghasilkan produk akhir. B. Tujuan pengawasan kualitas. 1. Agar barang hasil produksi dapat mencapai standar mutu yang telah ditetapkan. 2. Untuk mengetahui segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang ada dan melalui instruksi-instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah kelemahan dan kesulitan serta kegagalannya sehingga dapat diadakan perubahan dan perbaikan serta menjaga jangan sampai terjadi kesalahan lagi. Yang keempat, untuk mengetahui apakah segala sesuatunya berjalan dengan efisien dan apakah untuk mengadakan perbaikan. Apakah mungkin mengadakan perbaikan. Yang kelima, mengusahakan agar biaya inspeksi dan biaya produksi dapat ditekan serendah mungkin. C. Ruang lingkup pengawasan kualitas. Yang pertama, pengawasan bahan baku. Pengawasan bahan baku merupakan salah satu faktor yang menentukan karakteristik dari produksi perusahaan. Karena itu, dalam hal ini, pengendalian kualitas bahan baku tidak dapat diabaikan dan menjadi hal yang penting bagi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan perlu merencanakan dan mengendalikan kualitas bahan baku yang digunakan secara teliti agar dapat menghasilkan kualitas produk yang sebagaimana telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, pengawasan proses produksi. Pengawasan proses produksi digunakan oleh perusahaan yang kualitas produksinya lebih besar dipengaruhi oleh pelaksanaan proses produksinya. Untuk perusahaan, meskipun telah mempergunakan bahan baku yang berkualitas baik, namun tidak disertai dengan pelaksanaan proses produksi yang baik pula, maka akan diperoleh kualitas produk akhir yang kurang baik. Sebaliknya,
Meskipun menggunakan kualitas bahan baku yang berkualitas sedang-sedang saja, namun didukung dengan pelaksanaan proses produksi yang baik, maka akan menghasilkan produk akhir yang baik pula. Yang ketiga, pengawasan produk akhir. Pengawasan produk akhir adalah cara untuk mengendalikan kualitas dalam suatu perusahaan dengan jalan melihat atau mengadakan seleksi terhadap produk akhir. Pengawasan semacam ini digunakan untuk perusahaan yang proses produksinya sederhana dan kualitas bahan baku yang digunakan tidak terlalu mempengaruhi produk. Baiklah, sekian dari materi yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sylvia telah menjelaskan materinya. Jadi kesimpulan dari materi kami ini yaitu adalah manajemen produksi dan operasi adalah suatu proses pencapaian dan pengutulisan sumber-sumber daya untuk memproduksi atau menghasilkan barang-barang atau jasa yang berguna sebagai usaha untuk tujuan dan sasaran organisasi. Yang memiliki makna sebagai kegiatan perencanaan, mengorganisasikan, melakukan, mengendalikan, dan melakukan evaluasi yang sedang dijalankan. Untuk menghasilkan barang dan jasa, barang dan jasa tersebut dimanfaatkan sebagai kelangsungan hidup organisasi tersebut yang dilakukan sebagai pemasaran produk dan keuangan. Baiklah, itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang kami jelaskan tadi. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang diucapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue keluar dulu ya. Coba ya aku tengok tersimpan tak record yang tadi. Nggak, recordnya matiin dulu. Oh iya.